Halo anak-anak hebat Panderman, apa kabar? Spirit of Mary. Kita jumpa lagi nih ya. Setelah 3 materi tentang perkembanganmu terkait dengan pendidikan seksualitas, tentang eh, narkoba, dan tentang HIV/AIDS. Kali ini Bu Yuni mau ngajak kalian untuk berpikir kritis dan logis. Maksudnya apa sih? Check it out. Pernah nggak sih kalian berpikir kritis dan logis? Hah? Berpikir kritis? Logis? Sakit kali ya, Bu? Bukan sakit. Ini terkait dengan perkembangan kalian sebagai siswa kelas 8 yang biasanya sudah masuk ke dalam masa puber alias masa remaja. Ngapa aja? Nah, biasanya kan suka marah-marah. Kalau ada sesuatu, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau, yang berarti no. Aku nggak akan gitu. Gengsinya tinggi. Karena apa? Ya karena apa yang terjadi padamu itu yang disebut dengan masa puber penuh dengan kesensitifan. Nah, ini tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir langsung pada fokus tujuan. Apa sih yang jadi tujuan? Tugas selesai, Bu. Dapat nilai baik. Oke, keep dulu ya. Terus, berpikir logis. Proses berpikir menggunakan logika dan masuk akal. Kalau marah-marah, pakai logika atau perasaan ya? Keep dulu ya, keep dulu. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kalian bisa cek dulu ciri-ciri orang berpikir kritis. 1. Menanggapi sesuatu dengan penuh pertimbangan, bukan emosional, marah-marah, pokoknya sekali aku nggak suka, tetap nggak suka, hidup nggak suka. No. Yang kedua, mau memperbaiki kesalahan, sorry. Aku nggak apa-apa, bukan, aku sih nggak marah, cuma aku nggak mau berteman lagi, pokoknya dia itu selalu nggak menyenangkan. Nah, berarti ada sesuatu penolakan dari dalam diri. Yang ketiga, menganalisa sesuatu secara sistematis. Maksudnya sistematis itu apa? Ada step, langkah-langkah yang bisa dilakukan saat mau mencapai tujuan. Lalu yang keempat, berani menyampaikan pendapat. Nggak gerundel di belakang. Aku nggak seneng, wah tugasnya banyak. Aku ya juga butuh main, aku ya juga butuh ngegame. Namanya juga anak remaja ya kayak gimana. Nah, nggak nyampaikan pendapat, nggak nyampaikan masukan. Kalau ditanya, ada pertanyaan. Ya, lalu nomor 5, berani bertanya akan hal yang belum dipahami. Ini ya, 4-5 penjelasan sama. Nomor 6, menilai sesuatu hal berdasarkan fakta atau data, bukan berdasarkan perasaan. Perasaan saya sudah submit, saya pencet, tapi kok nggak ada. Itu perasaan. Perasaanmu bisa salah ya, apalagi kalau nggak ada data atau fakta yang ada. Sampai sini sudah jelas? Oke, tadi berpikir kritis. Sekarang berpikir logis. Kalau berpikir logis ngapain? Cara mikirnya luas. Gak hanya aku, kamu, pokoknya aku. Itu nggak luas, nggak mau melihat keluar. Terus berpikir sistematis, sama ya yang berpikir kritis tadi, ada step-step. Disiplin tinggi. Pokoknya aku hari ini mau bekerja ini, mau menyelesaikan tugas ini, mau belajar ini. Disiplin. Kalau nggak melakukan, aku berani memotong kesenangan aku untuk mencapai tujuanku itu. Ya. Lalu, 4. Menghargai fakta yang disampaikan secara logis. Logika. Kamu kenapa kok nggak absen? Ya, bangun kesiangan. Oke, masalahmu bangun kesiangan. Tapi saya merasa saya sudah melakukan tugas. Bukan masa melakukan tugas. Ini ada kebiasaan yang harus diperbaiki. Nah, faktanya bangun kesiangan, logikanya ada hal yang harus diperbaiki.
Ada hal yang harus kita ubah. Misal mengurangi kesenangan tadi. Ya, nomor 5, menyukai orang-orang yang terorganisasi. Terorganisasi itu apa? Bukan ikut OSIS gitu, bukan ya. Terorganisasi adalah orang yang bisa menyiapkan, kayak step-stepnya seperti apa, kayak sistematis ini, ya. Jadi jelas, saya tujuannya mau ini, yang harus saya lakukan ini, ya. Teliti dan fokus pada detail masalah. Ingat, detail masalah, bukan pada perasaan. Terus golek boloh, tidak. Terus cenderung by book. By book itu apa? Ini, untuk mendukung logika atau mendukung data yang ada. Terus lama ngambil keputusan, nggak karena aku marah, aku nggak mau makan, ya udah aku nggak perlu mandi, langsung ikut PJJ. Oh tidak, lama mikir keputusan. Oke, sekarang PJJ. Nanti kalau misalnya terjadi pembelajaran biasa, aku kebiasaannya seperti ini, nanti gimana ya? Nanti kebiasaan terlambat jadinya kalau pas masuk, karena PJJ nggak perlu mandi, nggak perlu makan, biarin aja, kan nggak kelihatan secara langsung. Oh tidak. Nah ini jadi mikirnya itu lama dan penuh dengan pertimbangan. Baik, sampai sini udah jelas belum? Maka yang ditekankan satu, berpikir kritis dan logis. Caranya bukan ngedepankan emosi. Nah, nyambung ya dengan pendidikan seks. Nyambung ya, kenapa kok harus pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik? Karena apa yang sudah jadi habit yang baik, kalau cari yang senang dan senang sekali, itu akan merusak, mengkat. Dan itu adanya di alam perasaan, bukan logika atau by data. Baik, sampai di sini mungkin dengan video-video atau kisah-kisah atau dengan refleksi kalian itu bisa menambah pemahaman kalian, dan tentunya bukan hanya ini aja yang belajar, hatinya juga supaya bisa berjalan seimbang antara hati dan perasaan. Terima kasih, salam sehat selalu, Spirit of Mary, Tuhan memberkati.